Mengangkat isu maskulinitas toksik atau toxic masculinity hingga penyalahgunaan kekuasaan, film seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, panen penghargaan di kancah internasional. Kita langsung sapa dua orang pemeran karakternya. Ada Reza Rahadian yang memerankan karakter Budi Baik dan juga Ladia Sheryl pemeran karakter Ethan yang malam ini bergabung bersama kita di CNN Indonesia Connected. Selamat malam teman-teman. Teman-teman enggak lah, ini senior ini. Mbak Ladia, Mas Reza. Selamat malam. Ya, aku pagi di sini. Pagi waktu Manhattan. Mbak Ladia terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya di Manhattan, USA, bergabung bersama kita malam hari ini. Dan Mas Reza yang lagi di Bali ya katanya Mas ya? Apa yang bocorin ini? Gak apa-apa ya, sebentar aja kita ngobrol karena kita akan membahas film yang lagi ramai banget dibahas oleh para sinefil seluruh seantero Indonesia ini. Seperti Waduh, Dendam, amin. Rindu Dibayar Tuntas ini. Nah, kita tahu ya, Mbak Ladia dan juga Mas Reza, film ini kan diadaptasi dari novelnya yang berjudul sama, karya Eka Kurniawan di tahun 2014. Temanya juga bisa dibilang wow banget nih, soalnya permasalahannya ini sebenarnya permasalahan cukup common dialami oleh laki-laki, tapi kemudian efek psikologis dan juga sosial mengikuti di baliknya terkesan tabu untuk dibicarakan. Nah, apa saja sih sebenarnya yang membedakan antara novelnya dengan filmnya? Mungkin dari Mas Reza dulu? Wah, kalau perbedaan novel dengan film mungkin lebih ke plotnya aja ya. Maksudnya bagaimana proses penceritaannya aja gitu. Karena kalau di novelnya itu ceritanya memang lebih banyak maju mundur gitu ya. Banyak sekali flashback. Dan di filmnya Mas Edwin memang mencoba untuk lebih membuat film ini lebih linear lah ceritanya, jalan ceritanya untuk mudah mengkomunikasikan dengan penonton, mungkin itu salah satu pertimbangannya gitu. Kemudian kalau soal cerita ya pasti ya, namanya novel dengan jumlah halaman yang sebegitu banyak tidak mungkin semuanya diadaptasi kemudian dijadikan sebuah film gitu. Jadi pasti ada bagian-bagian tertentu yang menjadi pembicaraan antara Mas Edwin, kompromi dengan Mas Eka gitu, mana-mana bagian yang perlu masuk, mana-mana yang mungkin mau tidak mau harus dikurangi atau dieliminir gitu, tanpa mengurangi value film itu sendiri gitu yang diangkat dari cerita novelnya. Oke, nah kalau Mbak Ladia sendiri ada nggak sih kekuatan dari karakter perempuan yang ada di seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas ini yang berbeda dari novelnya ketika diangkat ke layar lebar? Ini ada tokoh Iteng sama tokoh Jelita ya, Mbak Ladia, gimana? Iya. Jadi kalau di novel mungkin sedikit lebih banyak backstory yang dijelasin ya. Tapi kan kalau baca skrip sama novel, saya memang agak sulit waktu awal gitu pas baca, karena saya harus baca novel, saya harus baca skripnya dulu untuk ngerti. Ini sebenarnya lebih ke saran Edwin untuk baca skripnya aja gitu, karena waktu itu skrip kan masih berkembang ya, masih semua bisa terjadi gitu loh, draft bisa berkembang terus, bisa berubah gitu. Apa yang perlu, apa masukan dari pemain-pemain termasuk saya gitu. Teman-teman juga saya rasa sama ya. Kalau baca buku kan kita kayak yang Reza bilang tadi, kalau baca buku kan deskripsinya semua lebih jelas. Dia keluar, karakternya keluar dengan baju seperti apa gitu. Semua lokasinya jelas. Kalau baca skrip yang pertama kali kita mesti paham juga kan istilah-istilah dalam skenario kayak interior, exterior, continuity, pop, point of view shot. Itu sebenarnya kalau saya terutama udah agak lama nggak baca naskah dan udah lama kan nggak main film, jadi mesti inget-inget lagi gitu. Ini kira-kira akan divisualisasikan, visualnya seperti apa gitu. Tapi karena saya juga lama banyak kerja sama Edwin, jadi cukup percaya kalau dia pasti punya kejutan-kejutan gitu untuk visual ini. Oke, nah bicara mengenai tadi katanya Mbak Ladia udah lama nggak main film. Nah dengan hiatus selama itu, kira-kira apa sih yang membuat Mbak Ladia mau ikut dalam proyek ini? Ceritanya dari Eka Kurniawan, aduh bagus banget, aku nggak bisa. Saya baca kali, nggak cukup, baca 2 kali masih punya emosi yang sama, baca ketiga kali bisa mulai nemuin
mood yang lain dari Oke. ini gitu. Tapi Seru pertama banget kali tafsirannya saya ya. tahu tentang buku ini sebenarnya dari tahun 2018. Jadi waktu itu sempat saya punya teman di sini orang Meksiko yang nenteng bawa buku itu gitu. Terus dia bilang, "Lah dia lo mesti baca buku ini bagus banget." Bilang. Terus dia gitu gue Harus nggak baca. ikut gitu. Gue nggak bisa baca kalau disuruh. Jadi ya. Tapi Jadi, karena ya mau main udah, film terus ini mau habis nggak mau itu, harus ya. Dengar emang udah dengar bahwa buku ini akan difilmkan gitu. Dan Oke. biasanya memang waktu itu panjang banget ya Res ya. Dan pas akhirnya tahu buku ini akan difilmkan dan diajak, tapi saya masih nggak percaya. Akhirnya ya udah pengen audisi dulu deh gitu untuk sempet audisi meyakinkan diri bahkan. sendiri aja. Oke. Cuma karena ada actionnya, saya pengen banget ada challenge yang baru gitu buat saya. Dan Beda ya dari apalagi genre pas film-film ketemu yang Reza dimainkan. pertama kali, waktu reading itu rasanya kayak Excited, ada gila nih, adrenalin gue pengen sendiri banget ya. nih bisa main sama Reza dari dulu. Karena dulu pernah kita casting, saya Aku pernah casting untuk film. aku pun sama. Saya pernah selalu casting untuk main film. dari dulu. Sama-sama ngefans terus akhirnya Pendekar dipertemukan. Tongkat Emas, tapi kan nggak masuk. Tapi waktu itu udah ketemu Reza itu kayak Dream come true ya. dapet, tapi akhirnya sekarang ya. Iya. Nah, Mas Reza juga gitu. Berarti Mudah-mudahan setelah ada mendengar, yang kedua kali, ada yang ketiga kali lagi amin, ya. amin. Kita harapkan agar kolaborasi ini terjadi secara konsisten ke depannya. Nah, Mas Reza juga sama. Itu yang bikin Mas Reza tidak berpikir panjang gitu saat ditawari bermain dalam film ini. Ada Mbak Ladia gitu yang diajak juga. Iya, dan pertama tentu saya tuh menganggap bahwa Ladia Sheryl adalah salah satu aset dunia seni peran Indonesia yang ini ibaratnya gini, kalau aset harus dijaga ya. Betul. Jadi kehadiran dan kemunculan Ladia Sheryl dalam film Indonesia tuh selalu berkesan dan memiliki makna yang buat saya pribadi. Dari mulai filmnya dengan Molly dulu saya nonton gitu, fiksi, saya udah ngerasa bahwa wah gawat sih ini ya. Ini Ladia sih salah satu mimpi saya adalah untuk bisa bekerja sama dengan seorang Ladia Sheryl gitu. Dan itu terwujud di film ini, saya senang banget. Mbak Ladia. Tentu adanya Edwin sebagai yang duduk di kursi sutradara dan cerita yang ditulis oleh Eka. Ini dream team lah. Ini satu hal yang belum tentu saya akan dapat kesempatan ini lagi di kemudian hari, juga saya nggak tahu. Gitu ya, mudah-mudahan ada yang kembali gitu ya. Tapi mengingat saya berkecimpung dengan judul film yang kerjasamanya lumayan dengan banyak orang, saya merasa bahwa tidak mudah menemukan tim yang luar biasa. Mbak Ladia kenapa itu kok dengar Mas Reza ngomong sampai tutup muka? Mas Reza, Mbak Ladia lagi tutup muka tuh. Mukanya wajahnya merah gitu, blushing. Reza, kau memberikan beban yang berat. Enggak beban dong. Ini justru harapan. Kolaborasinya makin banyak. Terus kita penonton termanjakan. Mainnya bagus banget. Gimana, saya juga pusing ya. Amin. Dan selama syuting, saya masih ingat banget selama syuting tuh, karena saya kalau syuting tuh berusaha banget being present, karena susah banget fokus gitu. Oke, apalagi filmnya membahas temanya yang berat gini ya. Begitu udah masuk ke dalam karakter, kadang suka lupa staging, kayak blocking gitu. Nah, Reza suka ingetin, suka bantu aku untuk ngingetin ini posisinya di mana gitu, yang paling pas, dan dia tuh aware banget gitu sama maksudnya memberikan kemudahan lah untuk departemen lain gitu. Dan saya jadi belajar banyak banget lagi gitu di film ini. Oke, nah ini berarti sekaligus membantu Mbak Ladia untuk mendalami karakter. Mungkin bisa sekalian ceritakan sama kita semuanya, apa sih yang membuat karakter Iteng ini istimewa? Dia tuh perempuan yang mandiri, petarung, bukan tipe yang nunggu, dia nggak suka basa-basi. Asik. Tapi dia juga punya trauma masa kecil dengan gurunya Pak Toto. Terus dia orang yang cepat baca situasi, koneksinya dia tuh kuat banget sama hubungannya dia dengan si Ajo. Oke.
Kalau Budi Mereka Baik, berdua oke. sama-sama trauma ya. Oke. Nah, hubungannya dengan Budi Baik nih yang diperankan oleh Mas Reza, gimana mungkin Mas Reza bisa gambarkan? Kalau saya dengar nih kisi-kisinya bocorannya Budi Baik ini namanya aja yang baik tapi ternyata karakternya antagonis. Apa gimana? Ya karakternya saya bilang bahwa Budi Baik adalah seorang manusia yang Oh. manipulatif. Dia orang yang cenderung selalu ingin memanfaatkan sebuah situasi di mana dia bisa menjadi dominan, bisa cukup mengendalikan situasi gitu ya, di situasi tersebut dia orang yang seperti itu. Budi Baik sebenarnya kalau menurut saya juga orang yang bisa dikaitkan dengan isu yang ada di film ini juga gitu ya. Artinya isu tentang toxic masculinity ini kan kita lagi hangat juga dibicarakan, walaupun mungkin orang masih belum terlalu mau membicarakan isu ini, terutama dari point of view laki-laki, karena menurut saya misalnya saya orangnya skinny, saya nggak yang berotot, orang suka ini kan social pressure ya. Yes. Nah, laki-laki yang dianggap laki-laki adalah laki-laki yang Jago seperti berantem. ini, seperti A, tidak menangis, dia harus kuat, dia jadi Budi Baik tuh orang yang kadang waktu saya baca ya, saya ngerasa ya dia orang yang juga terperangkap dalam dunia laki-laki yang macho, yang mungkin harus penuh dengan intensitas menunjukkan pelaki-lakian dengan seksual dan lain-lain. Seperti itu yang menurut saya ini penting untuk dibicarakan gitu. Oke. Ini berarti sangat harus katakanlah film ini juga sekalian menjadi edukasi mungkin ya tentang tema yang sebenarnya selama ini tabu dibicarakan, tapi ada di tengah-tengah kita seperti itu ya. Mungkin sekalian pesan atau kayak semacam ajakan gitu untuk para penonton Indonesia yang mungkin selama ini butuh pencerahan, butuh penyegaran tentang film-film yang harus ditonton gitu. Secara ini kan filmnya sudah menyabet penghargaan, apresiasi dari dunia festival film internasional, tapi belum sempat ditonton oleh para penonton di Indonesia gitu. Mungkin Mbak Ladia dulu? Oke, kalau saya kan kebetulan seneng banget suka kalau nonton film tuh bisa belajar banyak dari film ya, karena mediumnya dan visual kan lebih mudah ditangkap buat saya, tapi banyak juga mungkin orang-orang cara belajarnya beda. Saya berharap aja juga makin banyak orang yang bisa belajar lewat medium ini, karena selain tambah wawasan kayak budaya, sejarah gitu-gitu, kita bisa nyiptain dunia yang paling sempurna juga yang kita harapkan. Utopia ya. Oke. Terus tapi yang satu ini penting banget, tapi gak asik banget kalau film Indonesia kedepannya karena kalau sampai bisa ditunggangin jadi sama politik, terus jadi mengesampingkan keseniannya, jadi keindahannya jadi hilang. Mantap. Itu aja sih yang paling penting. Oke, kalau Mas Reza gimana? Saya kalau kalian tadi udah merangkai dengan sangat baik. Saya mau menambahkan sedikit aja bahwa kalau kalian semua penonton film, pecinta film Indonesia mau lihat sebuah film di mana elemen actionnya ada, cinta yang begitu unik, pertemuan dua orang yang begitu unik, pertemuan di mana membuat mereka saling jatuh cinta, kemudian ada komedi, dark, tonton seperti Dendam Benggol sudah. Oke, you got me at that dark comedy sih sebenarnya Mas Reza. Setelah ini mungkin saya akan langsung menuju ke bioskop. Kalau ada waktu langsung saya tonton itu seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Terima kasih sekali atas informasinya. Terima kasih sekali telah berbagi bersama kita di Showbiz Corner CNN Indonesia Created pada malam ini. Sehat selalu Mas Reza, Mbak Ladia. Tolong ditepati janjinya ya, kolaborasinya diadakan lagi dong ke depannya ya. Semoga ya, amin. Oke, thank you banget. Selamat malam, selamat pagi Mbak Ladia.